Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Suhaila Nur Hakim. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video mengenai membuat tutorial online MailMaker di Word. Di sini saya menggunakan MailMaker ini untuk membuat surat dengan daftar tujuan yang banyak. Dengan MailMaker bisa selesai dengan mudah dan tentunya juga cepat. Untuk langkah pertama di sini, siapkan daftar data di Microsoft Excel. Kita masuk ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah ada data di Microsoft Excel. Untuk data ini saya hanya menggunakan tabel, nama dan juga alamat saja yang akan dihubungkan ke Microsoft Word menggunakan MailMaker. Selain nama dan alamat, sebenarnya bisa ditambahkan juga seperti nomor telepon atau asal sekolah dan lain sebagainya. Menyesuaikan kebutuhan saja ya. Jadi misalkan kalau teman-teman butuh nomor telepon, bisa ditambahkan juga nomor telepon dan keterangan lainnya. Karena di sini saya hanya membutuhkan nama dan alamat saja, jadi saya hanya membuat tabel nama dan alamat saja yang nantinya akan ditampilkan di dalam surat. Setelah data ini sudah selesai, kita bisa keluar dari Microsoft Excel dan kita langsung masuk ke form Word yang akan kita buat, yaitu form surat. Nih, ini suratnya sudah saya buat. Kita masuk ke Word. Nih, tampilan dari surat. Sebelumnya ini sudah saya buat ya untuk tampilan suratnya. Di sini ada alamat, di sini ada kepada yaitu. Nih, di bawah kepada yaitu kita kosongkan dulu dan juga di bawah kita kosongkan dulu. Nanti di sini itu kita akan isi secara otomatis menggunakan MailMaker dengan data yang sudah tadi kita buat di Microsoft Excel. Selanjutnya kita simpan kursornya di bawah kepada yaitu. Lalu kita pergi ke My Links. Kita pilih select recipients. Terus kita pilih use an existing list. Nih, kita cari file data yang telah tadi kita buat di Microsoft Excel. Sudah ketemu, kita pilih open. Nih, nanti ada tampilan seperti ini. Ini itu nanti akan muncul. Di sini ada sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena tadi itu di Microsoft Excel-nya kita hanya ada satu sheet saja. Berbeda misalkan ketika di Microsoft Excel-nya itu ada 3 sheet, pasti akan muncul 3 sheet. Kalau misalkan hanya ada satu, berarti hanya ada satu sheet saja. Karena hanya satu sheet, sudah otomatis tercentang dari sananya. Kalau misalkan ada 3 sheet, nanti kita sesuaikan. Kalau misalkan nih data kita ada di sheet berapa, ada di sheet 2, kita pilih sheet 2. Kalau misalkan data kita ada di sheet 1, kita pilih sheet 1. Nih, sheet ini yang sudah tercentang. Dan jangan lupa centang juga bagian first round of data contains column headers. Setelah itu kita pencet OK. Setelah itu kita pergi ke insert merge fields. Nih, kan tadi di Microsoft Excel-nya itu hanya ada 3 kolom. Nih, di sini otomatis hanya muncul 3 kolom saja. Berbeda misalkan ketika kita menambahkan kolom lagi. Contohnya nomor telepon. Nanti di sini juga akan ada muncul keterangan nomor telepon. Kalau misalnya kita nambah keterangan misalkan asal sekolah, nanti di sini juga kita akan muncul asal sekolah. Nih, kita pencet nama karena tadi kursornya di bawah kepada, berarti kita pencet nama tuh otomatis sudah ada ini nama di sini. Kita pencet lagi kursornya di bawah di untuk mengisi alamatnya. Nih, udah di bawah di kursornya, kita pergi lagi ke insert ini. Nih, kita pencet alamat. Nih, sudah ada tayangan nama dan alamat yang sudah ada tanda seperti ini. Tanda ini tuh menandakan bahwa ini tuh sudah merupakan file dari MailMaker, jadi sudah otomatis ya, sudah menyambung. Setelah itu kita pergi ke preview result. Nih, sudah berubah otomatis. Tadi kan data di Excel-nya itu nama pertamanya ada Agi Paridi Karangpawitan. Ketika kita memencet ini sudah otomatis berganti atau berubah nama yang ada di data Excel-nya. Nih, sudah berubah. Kita
bisa pencet nih, ada tanda segitiga di sebelah sini. Ini tuh next record, jadi kita tuh bisa otomatis mengganti namanya. Tuh ada Hasni Nur Hidayati. Jadi tadi data kedua di Microsoft Excel-nya itu ada Hasni Nur Hidayati. Kita pencet lagi, ada Salsa Suhaila di Telkom Kalian. Jadi sudah otomatis ya. Tadi di data Excel-nya itu kan ada 10 nama ya. Kita coba ada 10 ataukah tidak. 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah otomatis. Jadi sudah otomatis nama-namanya itu sudah ada di dalam surat ini. Nih, kita sudah ada ya, sudah otomatis. Jadi kita tidak perlu capek-capek mengetik ulang, mengetik namanya secara ya nama dan alamatnya gitu. Jadi sudah otomatis terisi dari data Excel yang telah tadi kita buat. Setelah itu terakhir, kalau misalkan suratnya sudah beres seperti ini, kita terakhir bisa print surat yang ada di sini. Kita pergi ke finish, terus kita print documents. Nih, muncul tampilan seperti ini. Ada di sini ada all, yang dimana ketika kita mencentang ini, nanti itu semua surat yang ada di Word ini itu akan terprint. Jadi misalkan suratnya itu untuk 10 nama, karena tadi di Excel itu ada 10 nama, berarti akan terprint 10 surat. Kalau misalkan kita mencentang ini yang courier record, berarti kita tuh hanya print yang sedang muncul di tampilan ininya saja. Misalkan nih, di sini ada Sasadira, berarti nanti yang ke printnya itu hanya Sasadira saja. Jadi nama yang lain itu tidak akan terprint. Kalau misalkan kita mencet ini yang from, berarti kita tuh bisa memilih halaman mana saja yang akan kita print. Misalkan halaman 2 sampai halaman 5 saja. Jadi yang lainnya itu tidak akan terprint. Terus nanti kita pencet oke. Setelah itu beres. Jadi kita tuh tidak capek-capek mengetik satu-satu nama dan juga alamatnya. Jadi sudah otomatis terisi. Mungkin itu tutorial mengenai online mail max di Word. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.